Saudara, kinerja Polri masih menjadi sorotan di tengah terpaan kasus hukum Verdi Sambo yang menyita perhatian publik. Kini muncul kasus tambang ilegal yang diduga menyeret sejumlah petinggi Polri. Kasus demi kasus ini semakin membuat citra Polri semakin merosot. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri tengah mengejar Ismail Bolong yang sempat membuat pengakuan adanya setoran tambang ilegal ke sejumlah petinggi Polri. Ya, Ismail Bolong sekarang tentunya tim sedang mencari, baik dari Altim ataupun dari Mabes sedang mencari. Ditunggu saja. Tapi sudah ada panggilan, Pak? Benar, Pak? Ya. Sudah ada panggilan, benar, Pak? Ya, tentunya proses pencarian kan itu strategi dari kepolisian, ada panggilan, ada juga pencarian. Ya, tentunya kita akan mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti yang cukup. Ya. Dugaan suap kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diungkap Ismail Bolong bahkan menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto membantah tudingan setoran yang diduga diberikan oleh Ismail Bolong. Dalam keterangan tertulisnya pada Kompas TV, Agus menyebut, "Saya adalah penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yosua saja mereka tutup-tutupi." Kabareskrim menambahkan, "Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan Bapak Presiden kepada Kapolri, dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas." Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo membenarkan adanya laporan penyelidikan tambang ilegal di Kalimantan Timur, seperti diungkap Ismail Bolong. Bahkan kasus itu sempat ditangani Sambo saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Saat ditanya di sela sidang kasus pembunuhan Yosua, Sambo meminta agar langsung menanyakan hal itu ke pejabat yang berwenang karena sudah ada suratnya. Pak, itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Bang Sambo, komentarnya Bang Sambo? Nggak ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak? Ya sudah benar suratnya. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada. Bagaimana langkah perbaikan citra Polri dan bagaimana dampak kasus dugaan suap tambang ilegal ini mempengaruhi citra Polri di mata publik? Kami akan bahas bersama Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, dan bergabung pula Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat malam, Mas Jamil. Pak Beni. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Beni, ini kan ramai soal dugaan Kapolri atau tudingan Kapolri menerima setoran dari tambang ilegal. Tapi kemudian berkembang menjadi saling bantah. Kabareskrim membantah bahwa ia tidak pernah menerima setoran itu dan bahkan menyerang Verdi Sambo yang dalam pernyataannya adalah ya kasus Yosua saja mereka tutup-tutupin. Ini akhirnya muncullah kesan bahwa ini adalah perang bintang yang terjadi di Polri. Tapi kalau menurut Anda, Pak Beni, betulkah itu terjadi, ada setoran kepada Kabareskrim atau ini adalah perang bintang? Ya, yang perlu disampaikan di sini adalah kita tunggu rilis resmi dari Polri tentang kebenaran surat tersebut. Tetapi setidaknya kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa hal ini sedang berproses untuk penyelidikannya. Karena ini tahapannya masih penyelidikan. Kemudian yang kedua, soal statement dari HK. Dia Hendra Kurniawan ya? Ya, bahwa dia yang membuat. Nah, tentunya semua itu nanti akan dicek kebenarannya dan akan dipertanggungjawabkan laporan tersebut. Kita perlu menunggulah nanti rilis resmi dari Polri. Tapi ada juga tadi Verdi Sambo yang menyatakan sudah ada penyidikan soal Ismail Bolong dan penyidikan soal dugaan suap. Anda melihat ini memang betul ada ke arah sana bahwa ada oknum dari Polri atau petinggi Polri yang menerima setoran dari Ismail Bolong terkait dengan tambang ilegal? Nah, kembali kalau merujuk pada surat yang beredar bunyinya seperti itu. Tetapi sekali lagi tentunya yang berhak untuk merilis ini adalah pihak Polri sendiri. Baru nanti kami kawal kasus ini penanganannya. Baik, Mas Jamil dari JATAM sendiri sudah punya data-datakah
atau membenarkan bahwa iya memang ada data terkait dengan setoran tambang ilegal kepada petinggi-petinggi Polri? Ya, kalau soal data saya kira merujuk pada surat tadi tertanggal 13 dan 7 di Maret dan April ya. Tapi kalau kemudian kita memeriksa secara serius pola, yang namanya pertambangan ilegal adalah pertambangan tanpa izin. Ya. Kalau kemudian tanpa izin artinya arena penegakannya ada di pihak kepolisian. Dan kenyataan pahit yang harus kita akui hari ini ada SDM saja merilis ada ribuan titik pertambangan ilegal se-Indonesia tuh. Artinya ada pihak yang tidak bekerja untuk melakukan penegakan hukum. Nah, kalau kemudian tidak bekerja untuk melakukan penegakan hukum, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk membungkam atau membuat si penegak hukum ini tidak bekerja. Dan kami di Jatam itu menduga kuat salah satu modus untuk membuat aparat penegak hukum tidak bekerja adalah melakukan upaya-upaya dengan godaan setoran tunai. Saya kira itu. Oke, tapi Jatam menemukan ada peran-peran oknum polisi dalam kasus tambang ilegal di Indonesia? Ya, kalau yang video yang beredar, misalnya Pak Ismail Bolong, nama-nama itu sesungguhnya sebelum video-video beredar viral seperti saat ini, nama-nama itu udah beredar di kampung-kampung, apalagi misalnya di wilayah Marangkayu atau di beberapa wilayah di Samarinda. Dan maksudnya nama-nama itu termasuk nama Kabareskrim? Belum, nama operator lapangan yang biasanya kalau di tingkat lapangan. Oke. Sudah beredar di masyarakat. Jadi tidak kaget lah dengan video dari Ismail Bolong itu. Ya, biasa aja. Jadi peran-peran dari oknum polisi yang terlibat dalam tambang ilegal itu seperti apa temuan dari Jatam? Nah, kita menemukan di cerita di lapangan dan kita periksa betul-betul konfirmasi. Yang pertama, biasanya aparat penegak hukum ini berperan ketika di lapangan sebagai backing ya, biasanya sebagai backing atau penghubung antara pelaku penambang ilegal dengan penegak hukum lainnya kan agar tidak terjadi penegakan. Karena misal di kota Samarinda itu di Kalimantan Timur, truk-truk tambang ilegal itu melewati puluhan pos polisi baru sampai ke pelabuhan. Dan itu kelihatan secara kasat mata tapi tidak ada penindakan. Kami juga ada peran backing di situ. Lalu yang kedua, biasanya peran-peran polisi ini sekaligus sebagai penghubung kepada pembeli itu. Bisnis atau pengusaha yang membeli hasil tambang. Nah, yang ketiga, biasanya dia juga selaku sebagai bos pemilik tambang. Dan ini terkonfirmasi, Pak. Dalam kasus tambang ilegal, tambang emas di Kalimantan Utara, di mana Bribtu Hasbudi menjadi tersangka dan sudah divonis 3 tahun dan denda 2 miliar sebagai bos tambang ilegal di Kalimantan Utara. Oke, sampai level mana sih Mas Jamil polisi yang terlibat dalam tambang ilegal ini yang menerima setoran dari temuan Jatam? Kami menemukan gimana ya, hampir tidak ada upaya penindakan atau penegakan hukum yang terjadi. Artinya apa? Artinya keterlibatannya sudah sangat dalam, bahkan dalam pejabat tinggi begitu. Pejabat tinggi, bahkan dokumen yang beredar dari Polres menerima setoran berapa, lalu Polda, Kapolsek, namanya istilahnya uang koordinasi pula gitu. Uang koordinasi ya? Iya, uang koordinasi. Pak Beni, temuan dari Jatam itu sudah biasa kalau ada oknum polisi yang menjadi backing dari tambang ilegal, menerima setoran, bahkan levelnya sampai pejabat tinggi yang menerima setoran itu. Jadi bagaimana ini di tengah citra Polri yang sekarang sedang dipertaruhkan, ada pun kasus seperti ini muncul? Ya, menurut kami ini momentum yang tepat untuk Bapak Kapolri secara tegas dan konsisten ya melakukan yang pertama. Ini perlu koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang ada kaitannya dengan masalah pertambangan. Jadi seperti contoh ESDM, kemudian
Badan Informasi Geospasial bisa membantu memotret koordinat tambang yang resmi maupun yang ilegal. Bisa juga menggunakan drone. Nah, data inilah yang kemudian dikerjakan sama-sama. Bagi Polres, Polsek, Polda yang tidak menindak, ya sudah otomatis tinggal ditindak saja. Yang bertanggung jawab itu. Itulah bentuk bersih-bersih yang bisa dilakukan ke depan. Bagaimana Kapolri harus memperbaiki citra Polri yang saat ini turun lah, terus terperosok berdasarkan dari survei Litbang Kompas juga, ditambah lagi ada nama Kabareskrim, pejabat tinggi Polri yang diseret-seret dalam kasus menerima setoran tambang ilegal. Apa yang harus dilakukan Kapolri? Ya, jadi ini momentum yang tepat lah untuk melakukan bersih-bersih dalam arti daerah-daerah, polda-polda yang di situ terdapat tambang, pertambangan baik resmi maupun ilegal. Itu poldanya, tapi karena menyeret sudah nama Kabareskrim, apa yang harus dilakukan? Iya, jadi secara khusus harus melaporkan upaya apa yang sudah dilakukan. Kemudian satu lagi, bahwa bicara masalah setoran dan sebagainya, ini tentunya melibatkan juga pihak lain, tidak hanya Polri. Karena yang mengawasi itu juga tentunya di wilayah kan ada beberapa unsur. Inilah yang kemudian perlu dikoordinasikan, disepakati, kemudian melangkah bersama-sama untuk menertibkan ini. Bersih-bersih tuntas karena citra Polri dipertahankan dalam kasus ini di tengah saat ini yang terus anjlok dan terperosok untuk citra Polri di mata publik. Terima kasih Pak Benny Mamoto, terima kasih juga Mas Muhammad Jamil sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.